Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi di website Kodular. Kodular menjadi salah satu website yang mudah untuk dipahami. Tanpa coding kita bisa membuat aplikasi. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial di mana waktu itu saya membuat aplikasi Sinau Tafsir, yaitu aplikasi pembelajaran sederhana tafsir berisikan penjelasan sejarah, kaidah dan sebagainya yang memuat beberapa elemen-elemen seperti memasukkan gambar, membuat menu, dan sebagainya. Oke, pertama kita cari Kodular di mesin pencarian. Kali ini saya menggunakan laptop dan kita akan mencari Kodular. Kodular, masuk kita ini. Sebelumnya bagi yang belum login, kita bisa login terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah login, kita langsung menuju area ini, Create Apps. Nah, langsung kita create apps di sini dan tunggu sampai proses ini selesai. Oke, ketika sudah masuk ke menu ini, setelah kita login ya, terutama bagi yang belum login bisa login, kita akan masuk ke ini, ke Create Project. Nah, bagi kita yang ini adalah aplikasi saya, aplikasi Sinau Tafsir yang sudah saya edit beberapa kali dan saya kembangkan. Kita bisa melakukan Create Project di sini, teman-teman. Ya, Create Project. Dan kita bisa menamakan project name-nya apa. Kita bisa menamakannya misal Sinau Tafsir seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, misal seperti ini ya. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini app name, kita bisa menamakan app-nya bebas. Misal Sinau Tafsir seperti tadi. Ini contoh ya, oke. Bebas. Nah, ini adalah menu atau pilihan aplikasi kita bisa berjalan di Android mana. Saya sarankan bebas ini ya, bisa berjalan di Android 5 dan sebagainya. Jadi minimal aplikasi yang kita punya ini bisa berjalan di Android 5 maupun sebagainya. Tinggal ini kembali lagi ke pilihan kita. Oke, setelah itu kita bisa mengisi package name bebas. Oke. Setelah itu, nah ini bebas, kalian bisa tentukan nih mau primary color atau apanya bebas, silahkan. Lalu setelah itu klik finish. Oke, ini adalah aplikasi Sinau Tafsir yang saya buat. Jadi saya akan menjelaskan beberapa bagian penting dalam video ini. Bagaimana membuat halaman pertama, menu, kemudian kita akan belajar membuat semacam menu selanjutnya dari menu utama yang bisa untuk kategori-kategori. Lalu kita membuat paragraf pada setiap menunya. Atau misal kita memilih bagian kaidah tafsir, maka menu paragrafnya ada dan sebagainya. Ini saya akan ajarkan itu dan tutorialnya pada video kali ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman pembuka. Halaman pembuka ini menjadi sebuah halaman yang pertama kali akan muncul ketika kita mengklik logo aplikasi yang telah kita buat. Saya akan berikan contoh di saat saya membuat halaman ini seperti ini ya. Kita bisa memberikan nama agar mudah diingat. Saya sarankan kasih nama setiap halaman yang kita buat agar kita bisa ketika menghubungkan atau ketika kita menyusun aplikasinya itu lebih mudah. Contohnya halaman membuka kita create. Oke, adik. Lalu saran saya ini kita bisa ini ya. Kita bisa menggunakan beberapa fitur di sini. Kita pilih nih layout, kita pilih general, lalu kita ambil ini vertical arrangement. Nah, arrangement kita taruh saja di sekitar sini, taruh ya, dia akan datang ke situ. Lalu saya akan atur ketinggiannya ini full dan kalian juga full. Oke. Setelah itu saya akan memberikan warna pada ini agar sesuai. Ya, ini set warnanya. Lalu setelah itu kita akan menambahkan gambar, tulisan dan juga tombol. Oke, sebelumnya ini tulisan halaman pembuka kita bisa hilangkan title visible-nya di sini ya. Nih, title visible bisa kita hilangkan. Oke, biar lebih lega saja. Oke, masuk ke sini kita bagian ke user interface. Kita cari tombol. Oke ya, teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita bisa atur terlebih dahulu ini. Agar berada di tengah teksnya nanti, kita bisa atur di bagian align horizontal. Kita ini pilih center 3 dan ini vertikal juga kita pilih yang center 2 agar semuanya itu berada di tengah sini, oke? Untuk pertama kita ambil dulu ya, apa sih namanya? Any image. Kita taruh image di sini, nanti saya akan ini ya, image drop. Ya, sudah di tengah, teman-teman. Lalu kita pilih label. Ini untuk menamakan aplikasi Sinau Tafsirnya. Saya akan label ini, label. Setelah itu kita pilih nih,
button. Nah, ini adalah button yang akan kita gunakan, teman-teman. Oke, ini sudah berhasil ditaruh. Untuk text over label kita bisa ini apa? Bisa mengaturnya di sini. Bisa di sini kita Sinau Tafsir. Oke. Sinau Tafsir. Ya, bisa ditulis di sini, teman-teman. Sinau Tafsir. Oke, muncul. Oke, di hurufnya kita bisa atur hurufnya itu menjadi besar ya, misal ukuran 50. Oke, kita bisa atur itu. Oke, untuk teks kita bisa atur agar ada di tengah dengan ini. Pilih center 1 dan ya, teks sudah berhasil ada di tengah. Oke, hurufnya kita perkecil lagi, terlalu besar bentuknya. 40 saja, sepertinya. Oke, siap. Oke. Oke, setelah itu untuk tombol kita bisa namakan juga sama tombol. Untuk tombol juga kita bisa ini. Bisa tulisan welcome. Nah, lalu tombol juga kita bisa besarkan dengan ukuran, ya kita bisa mengatur ukurannya, misal di ketinggian ini sekitar 20% dan lebarnya itu misal ambil contoh 60 misal, ini contoh saja. Nah, oke, ini terlalu tinggi sepertinya. Kita ambil mudah saja 5 agar lebih mudah. 10 saja, 10. Oke, udah cantik tuh. Nah, ini tulisan label sudah. Setelah itu kita bisa atur gambar ya. Ini tulisan ini bisa kita apa? Bisa kita perbaiki agar lebih ini. Tulisannya lebih diperkecil. Misal kita ambil saja contoh 30. Nah, oke, sudah Sinau Tafsir. Nah, ini untuk gambar. Teman-teman di sini lihat, kita bisa mengambil sini. Picture ini adalah picture. Nah, karena saya sudah ada, saya bisa ambil ini logo aplikasi. Nah, ini nanti teman-teman bisa upload ya lewat sini nih, upload file. Nah, teman-teman bisa ini upload aset di sini ya, bisa di sini. Oke, setelah itu kita atur. Untuk ketinggian saya sarankan, karena saya membuat aplikasi ini saya menggunakan 150 px untuk ketinggian. Nah, untuk white juga sama, saya menggunakan 150 px. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi halaman pembuka untuk aplikasi Sinau Tafsir. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman menu utama. Sama seperti tadi, kita add screen. Oke teman-teman, kita seperti biasa harus memberi nama secara baik agar tidak lupa. Halaman menu nah ya, seperti ini saja contoh ya ini teman-teman. Kita create lagi. Oke, seperti biasa ada beberapa yang harus kita tambahkan. Pertama, kita bisa menambahkan di bagian layout, menambahkan ini biasa di layout ke general, general, kita pilih vertical arrangement. Di sini vertical arrangement biasa kita buat agar seperti ini. Kemudian kita pilih horizontal arrangement untuk menaruh logo aplikasi kita ya. Oke, kita buat ini seperti biasa full. Ini yang full ya. Oke, ini full horizontal arrangement. Lalu kita tambahkan ini untuk aplikasi yang kita buat. Ini apa namanya? Kita tambahkan image. Kembali kita tambahkan image. Oke, image di situ. Untuk image kita ingat taruh di tengah dengan menekan ini. Center. Oke, kita ke image kembali seperti biasa. Image kita, karena saya konsepnya sama ini, jadi logonya tetap sama. Untuk height dan sebagainya seperti biasa 150 px. Oke, seperti itu. Dan untuk lebar juga sama 150 px.
Oke, sudah jadi untuk halaman menu. Oke, seperti biasa halaman ini untuk saya tidak perlu ini. Kita akan title visible-nya akan kita matikan. Nah, oke, sampai juga akhirnya. Oke, selanjutnya kita bisa untuk menambahkan, kita bisa mengganti background-nya. Misal kita ingin mengganti background seperti biasa ke ini, lalu kita cari yang sesuai dengan keinginan kita. Misal contohnya inilah, contoh saja. Oke, kita lanjut. Kemudian kita untuk membuat selanjutnya bisa kembali ke layout. Ini kita layoutnya sering kita pakai ya. Horizontal arrangement, card view, sebenarnya kan sering kita pakai. Kita cari ini vertical scroll arrangement agar tidak terjadi. Tapi kita harus menggunakan fitur yang ini. Seperti itu. Oke, nah set. Oke, full ya teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu bisa kita gunakan space untuk memberikan jarak. Nah, untuk agar berada di tengah, kita bisa atur vertical scrollnya di bagian ini. Bagiannya kita bisa pilih center. Oke, center ini untuk membantu kita agar tidak tidak tabrakan, sering-sering menabrak. Kita akan memilih card view. Ini akan saya gunakan sebagai hal yang utama di sini. Nah, card view sudah jadi. Lalu kita ke user inference seperti biasa. Oke, sorry. Susah sekali ini kenapa. Oke, kemudian kita pilih label. Ini akan sering kita gunakan. Seperti ini akan sering kita gunakan. Oke, sorry, ini labelnya harus ada di sini. Ya, bagus, label sudah kita atur. Nah, untuk itu kita bisa menggandakan labelnya karena kita butuh dua. Nah, ini bisa menjadi ini sebagai, sorry, ini kita nanti dulu kita bisa hapus terlebih dahulu. Oke, kita bisa tulis di sini, misal di label, tulis saja label. Kita tulis di sini misal menu Oke, sudah. Nah, oke, kita bisa ukurannya, font size-nya kita bisa atur misal di 60 untuk terlihat lebih gagah dan berani. Jos, oke. Untuk type fontnya bisa pilih robot atau reguler, sering saya gunakan. Nah, oke, setelah itu oke teman-teman, kita bisa untuk melanjutkan ya, kita bisa memilih horizontal ya. Pilih horizontal arrangement. Kita taruh lagi di sini. Ya, kita pilih biasa untuk bisa di menu yang tersusun ke samping. Nah, kalau kita gunakan card view seperti tadi ya. Card view. Oke, maaf. Taruh lagi card view dan label. Card view dan label menjadi senjata utama. Untuk berada di seperti biasa, pilih horizontal dan kita atur di ininya agar pilih ke center. Nah, seperti itu. Untuknya sama labelnya seperti tadi, kita bisa pakai di user inference, pilih label. Nah, untuk saran saya untuk di menu ini kita pilih, karena kita akan menggunakan dua label teman-teman. Nah, dua label. Nah, saya akan ajarkan bagaimana cara membuat icon menu yang mudah. Teman-teman bisa pilih material icon, dicari di pencarian ya. Lalu kita masuk dan pilih misalnya ini book nih. Kita pilih book, lalu kita download ya. Untuk mendownloadnya pilih yang Android dan ini copy kode. Pilih copy kode. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita ke Modular Creator, kembali ke label 2 tadi. Nah, ini untuk ini kita akan beri nama ini. Nih, kita akan beri nama tadi. Kita tinggal tempel Ctrl+V, library books. Nah, ini kan belum muncul kan? Kita ubah dulu fontnya menjadi ini material icon. Nah, itu sudah muncul itu. Nah, sudah muncul. Lalu kita besarkan fontnya misal 60 agar muncul. Nah, untuk berada di tengah seperti biasa kita atur dari posisi teksnya agar berada di center. Nah, di card view ya. Di card view-nya kita atur agar ada di center. Nah, itu tuh di align horizontalnya center 3. Oke, itu. Untuk ininya kita bisa atur misal di label kedua, kita pilih misalnya ini kaidah tafsir. Nah, jadi teman-teman, ini ya menu untuk misalnya menambahkan, bisa mengcopy, hanya cukup mengcopy ya, misal seperti ini. Kita bisa Ctrl+D dan ya, itu dia. Jadi kita bisa ubah namanya saja, oke? Misal di sini kita ubah contoh namanya ini menjadi misal sejarah tafsir. Nah,
Oke, seperti itu ya. Begitu ya teman-teman. Oke, kita selanjutnya bisa menggunakan copy screen halaman ya, untuk membuat lebih mudah karena tampilannya hampir sama. Nanti kita adalah membuat halaman menu lanjutan. Ini menjadi lanjutan untuk sebagai seperti menu yang untuk melanjutkan ke bagian paragraf nantinya. Lanjutannya hampir sama seperti yang tadi, cuma nanti ada beberapa sedikit perbedaan yang akan saya buat di sini ya. Di sini saya akan hapus dulu ini vertikal, ini space, kita akan hapus space-nya. Oke, saya akan hapus dulu. Ini untuk menu lanjutan ini, kita bisa membuat menu lanjutan ini ya. Ini kita bisa hapus terlebih dahulu agar memudahkan, karena ini saya akan membuat seperti sistem tombol. Nah, seperti itu. Nah, ini akan saya kembalikan ke posisi ini ke posisi saya akan kembalikan ini ke posisi left atau posisi kiri. Nah, sudah cukup seperti itu. Nah, saya akan menggunakan ini, contoh di bagian ini, di bagian labelnya, saya akan ganti dengan tadi, karena saya akan membuat menu khusus untuk kaidah tafsir. Nah, saya akan melanjutkan ini dengan CTRL-V. Nah, library books tadi, dan nah itu dia. Jangan lupa di time folder-nya kita pilih yang ini, yang material icon, agar ikonnya. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa menggunakan ini horizontal arrangement. Nah, ini biasa kita atur di bagian horizontal arrangement-nya, kita bikin ininya weight-nya full ya biar pas. Nah, kita akan memanfaatkan ini. Kita akan memakan button aja biar lebih mudah dan lebih simple. Saya menggunakan button sebagai untuk penanda halaman ini. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih ini di button. Kita perbesar ukurannya, bisa di height-nya, misal saya mau height-nya ini 20%, 20% misalnya. Jangan 20 deh, 15. Jelek sekali 20. 15% misal. Jangan 15, misal 10. Misal kita pilih 10%. Itu hasilnya. Tuh, itu biasa otomatis. Nah, untuk button ini saya ganti tulisannya menjadi misal kaidah tafsir. Nah, misal seperti ini ya teman-teman. Kita hapus ini karena tidak penting, space. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman agar bisa di scroll. Nanti saya akan memilih layout ini, vertical scroll arrangement. Kita taruh di sini vertical scroll arrangement, kita buat. Nah, untuk bantuan tombol-tombolnya itu kita akan ubah backgroundnya terlebih dahulu biar lebih indah. Biasa kita menggunakan background ini FF dan cus. Oke, sip. Mantap adik-adik. Selanjutnya kita akan ini membuat tombol ya. Misal saya contoh saja di sini ya, karena kalau misalkan saya buat seluruh panjang sekali videonya, karena saya membuat ini pun berminggu-minggu untuk bisa memahami ini. Dan ya ini seperti biasa tadi ya, vertical scroll arrangement-nya kita buat haliganya ini di tengah. Oke, seperti itu. Untuk tombol white-nya kita bisa menggunakan Nah, tombol kita bisa buat full seperti ini. Lalu di teks tombol kita bisa ini membuat misal bab 1 atau kaidah 1 misalnya. Kaidah 1. Nah, sudah selesai seperti teman-teman. Untuk selanjutnya kita bisa CTRL-D terus sampai misal kita mau bikin di ini sampai 10 kaidah, maka kita bisa terus ini ubah dan ini, seperti itu. Oke, sekarang saya akan mengajarkan cara membuat paragraf di Kodular ya. Di Kodular kita bisa menggunakan sistem ini. Teman-teman bisa lihat di sini kita menggunakan label ya. Harus menggunakan label dengan ini, harus ininya di full. Kita harus menggunakan label dan harus menggunakan format HTML agar lebih rapi seperti format Word. Caranya seperti ini. Nah, ini saya ada kaidah tafsir di sini. Saya copy terlebih dahulu catatan yang sudah disiapkan.
Misal seperti ini ya, sampai 6 karena saya tadi contohnya 6. Ctrl C, kita cari di sini. Di pencarian teman-teman bisa menggunakan bantuan website ini, htmlonline.com. Kita buka, kita copy. Nah, di sini teman-teman bisa merapikannya terlebih dahulu agar bisa rapih ketika dimasukkan ke kodularnya. Oke, nah itu nomornya sebagainya. Kalau sudah, teman-teman copy atau salin kode ini, copy, lalu teman-teman kembali ke kodular dan bisa mengisi teks pada tabel 3. Oke, Ctrl V cukup. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah format HTML, teman-teman. Nah, seperti itu, ini cara membuat paragraf di kodular. Oke teman-teman, kita sekarang akan belajar cara mengaktifkan atau fitur-fiturnya itu agar bisa ketika mengklik ini bisa ke halamannya dan sebagainya. Oke, kita contohnya ini kita buka kembali ke halaman ini, halaman menu ya. Kita langsung ke posisi ini, kita cari blocks. Nah, caranya teman-teman, misalkan tadi ya, ini adalah card view, diklik, lalu tunggu. Nah, teman-teman cari ini. Ketika saya mengklik card view, itu bisa dipencet. Nah, ini adalah cara mengaktifkan tombol. Nah, untuk gimana? Kalian bisa cari di kontrol. Nah, cari yang untuk membuka halaman selanjutnya ini adalah ini nih. Cover another screen. Nah, teman-teman bisa cari ini, klik di sini. Nah, oke. Nah, lalu teman-teman bisa ini juga. Misal halaman menu ini bisa untuk menu lanjutan atau menu kaidah misalkan nih. Nah, klik. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, pastikan juga ada di halaman card view-nya itu bisa diklik. Sorry, saya sebenarnya salah tadi itu. Sorry, maaf. Bukan card view copy, tapi yang satunya sebenarnya, yang card view yang ini ya. Teman-teman bisa merubahnya namanya terlebih dahulu, misal biar lebih mudah ya, seperti itu. Nah, misal ini halaman lanjutan. Pastikan juga itunya apa sih halamannya ini bisa diklik di cardnya. Teman-teman bisa lihat di card view harus full clickable, harus centang ini bagian full clickable, dan ini juga harus dicentang halaman full. Sorry ya, ini halaman full clickable-nya. Jadi keduanya ini bisa digunakan. Nah, seperti itu. Untuk ininya misal ada 2 tombol yang diaktifkan, tinggal teman-teman klik kanan. Ya, klik kanan di sini. Klik kanan. Duplicate. Itu bisa beli duplicate. Nah, bisa untuk misal untuk satunya. Pastikan ininya masuk. Ini seperti menyusun ini untuk mengaktifkan tombol. Oke, selanjutnya kita belajar untuk ekspor atau menyelesaikan ya aplikasi kodular ini. Sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu nih di bagian apa? Ini kita pilih ini bagian ini nih. Seperti setting ya. Kita bisa ini untuk ekspor, kita pilih ekspor sini, kita pilih Android APK bebas atau Android app bundle atau AB tapi semuanya. Tapi untuk contoh saya akan berikan APK. Klik, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa salin. Ini kita bisa salin kodenya atau kita bisa langsung scan di bagian ini. Ya, kita sudah melihat bahwasanya aplikasi ini dapat berfungsi. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Saya mau ucapkan terima kasih. Ini merupakan video dedikasi atas pembuatan aplikasi Nahwu Tafsir. Ya, sekian terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.